Ada hal aneh tentang manusia. Kita sering baru mengerti sesuatu setelah semuanya tidak bisa kembali lagi. Kita baru menghargai waktu setelah banyak waktu terbuang. Kita baru menghargai seseorang setelah orang itu pergi. Kita baru memahami kesalahan kita setelah hubungan yang kita sayangi berakhir. Seolah hidup selalu memberi pelajaran setelah halaman itu sudah lewat. Dan kadang kita duduk sendirian, mengingat masa lalu. Lalu muncul satu kalimat di dalam hati. Kenapa aku baru mengerti sekarang? Mungkin kamu juga pernah merasakan itu. Saat melihat ke belakang, kamu menyadari banyak hal yang dulu tidak kamu pahami. Hal-hal kecil, hal-hal sederhana, hal-hal yang dulu terasa biasa saja. Tapi sekarang terasa sangat berarti. Dan malam ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat manusiawi. Kenapa dalam hidup, kita sering baru mengerti banyak hal setelah semuanya terlambat. Ketika kita masih kecil, orang tua terasa seperti bagian dari hidup yang selalu ada. Mereka bangun lebih pagi. Mereka bekerja lebih keras. Mereka khawatir lebih banyak. Tapi saat itu kita tidak benar-benar memikirkannya. Bagi kita waktu itu, orang tua hanya bagian dari kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang terasa biasa. Sampai suatu hari, kita mulai dewasa. Mulai menjalani hidup sendiri. Mulai menghadapi dunia yang ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Dan di titik itu, kita mulai mengerti sesuatu. Kita mulai mengerti betapa lelahnya mereka dulu. Betapa banyak hal yang mereka korbankan. Betapa sering mereka menahan kekhawatiran mereka sendiri hanya supaya kita bisa merasa aman. Dan tiba-tiba, hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, sekarang terasa sangat besar. Seperti suara mereka memanggil kita dari ruang lain, seperti makanan yang mereka siapkan setiap pagi, seperti pertanyaan sederhana mereka. Sudah makan? Dulu kita mungkin menjawab dengan cepat. Sudah, tanpa benar-benar memikirkan arti pertanyaan itu. Tapi sekarang, kita mengerti. Itu bukan hanya pertanyaan. Itu adalah bentuk cinta yang paling sederhana. Dan banyak orang baru menyadari hal itu setelah waktu sudah berjalan jauh. Ada hubungan dalam hidup kita yang dulu terasa sangat penting. Seseorang yang pernah menjadi bagian besar dari hari-hari kita. Seseorang yang dulu kita temui hampir setiap hari. Kita berbagi cerita, berbagi tawa, berbagi mimpi. Tapi dalam hubungan seperti itu, kadang kita melakukan satu kesalahan yang sama. Kita merasa waktu masih panjang. Kita merasa orang itu akan selalu ada. Jadi kita menunda banyak hal. Menunda meminta maaf. Menunda mengatakan terima kasih. Menunda menunjukkan perhatian. Sampai suatu hari, hubungan itu berakhir, dan setelah semuanya selesai, barulah kita menyadari banyak hal. Bahwa mungkin dulu kita terlalu sibuk, bahwa mungkin kita terlalu sering menganggapnya biasa, bahwa mungkin ada banyak kata yang seharusnya kita ucapkan, tapi tidak pernah kita katakan. Dan di titik itu kita mulai mengerti, bahwa dalam hubungan, yang paling kita sesali bukan hanya kehilangan seseorang, tapi kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik saat mereka masih ada. Ketika kita masih muda, waktu terasa seperti sesuatu yang tidak akan habis. Hari-hari terasa panjang, tahun-tahun terasa lambat. Kita berpikir kita punya banyak waktu. Banyak waktu untuk mencoba. Banyak waktu untuk berubah. Banyak waktu untuk memperbaiki kesalahan. Tapi semakin kita dewasa, kita mulai menyadari sesuatu. Bahwa waktu berjalan jauh lebih cepat dari yang kita kira. Hari berubah menjadi minggu. Minggu berubah menjadi tahun. Dan tiba-tiba, banyak hal yang dulu terasa baru, sudah menjadi kenangan lama. Dan di titik itu kita mulai bertanya, kenapa dulu aku tidak lebih menghargai waktu? Kenapa manusia baru mengerti setelah terlambat? Sebenarnya ada alasan sederhana kenapa manusia sering seperti ini. Karena
Ketika kita berada di dalam sebuah momen, kita tidak selalu melihat nilai dari momen itu. Kita terlalu sibuk menjalaninya, terlalu dekat untuk benar-benar memahami artinya. Baru ketika momen itu sudah lewat, kita melihatnya dari jauh. Dan dari jarak itu, kita mulai melihat gambaran yang lebih jelas, seperti membaca sebuah buku. Ketika kamu masih berada di tengah cerita, kamu belum tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Tapi setelah kamu menutup buku itu, baru kamu mengerti arti dari banyak halaman sebelumnya. Begitu juga hidup. Seringkali kita baru memahami arti sebuah momen setelah momen itu menjadi kenangan. Penyesalan yang mengajarkan kedewasaan. Penyesalan sering terasa menyakitkan. Tapi penyesalan juga memiliki satu fungsi penting. Ia mengajarkan kita sesuatu. Ia mengajarkan kita untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda. Seseorang yang pernah menyesal karena tidak menghargai orang tuanya akan lebih menghargai mereka setelah itu. Seseorang yang pernah kehilangan hubungan karena kesalahannya akan belajar memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Penyesalan adalah cara hidup mengatakan, "Sekarang kamu mengerti." Mungkin memang begitu cara hidup bekerja. Kita tidak selalu langsung memahami arti dari setiap momen. Kadang kita harus melewati sesuatu terlebih dahulu. Kadang kita harus kehilangan sesuatu terlebih dahulu, baru kemudian kita mengerti. Dan mungkin itu bukan berarti semuanya benar-benar terlambat, karena setiap hal yang kita pahami hari ini bisa mengubah cara kita menjalani hari-hari berikutnya. Jika dulu kita tidak menghargai waktu, hari ini kita bisa mulai menghargainya. Jika dulu kita tidak cukup menghargai seseorang, hari ini kita masih bisa menunjukkan perhatian kepada orang lain. Jika dulu kita membuat kesalahan, hari ini kita bisa memilih untuk menjadi lebih baik, karena hidup selalu bergerak. Dan selama kita masih berjalan di dalamnya, selalu ada kesempatan untuk memahami sesuatu lebih dalam. Mungkin kita memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi kita selalu bisa menjalani masa depan dengan lebih sadar.